Langkah-langkah audit manajemen disusun oleh Bima Andika Ivanda Putra, dosen Bapak Arif Himawan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas audit manajemen. Hai semua, saya Bima Andika Ivanda Putra akan presentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Tahapan yang dimaksud yaitu audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian intern. 1. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan audit lebih dalam. Jadi, audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk mencari latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit antara lain. Yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit itu meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit perlu menetapkan berbagai program-program yang dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan. Nah, setiap program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap departemen atau divisi itu harus selaras dengan tujuan perusahaan. Maka dari itu, auditor itu harus memahami berbagai program dan tujuan perusahaan untuk mendapatkan pemahaman mengenai keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor itu harus mendapatkan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan kegiatannya. Setelah itu, auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya tentang objek audit. Auditor harus mengkomunikasikannya terhadap pemberi tugas audit tentang pemahamannya mengenai kegiatan atau program objek audit agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, maka dari itu, komunikasi tersebut agar lebih efektif dilaksanakan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit mengenai 1. Informasi yang mendukung tujuan audit, 2. Informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, 3 yaitu informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping itu, auditor harus memiliki atau mendapatkan tanggapan atas kesimpulan umum yang diajukannya untuk memantapkan kesimpulan tersebut atau hasil tersebut. Yang kedua, yaitu penentuan tujuan audit. Jadi, auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan. Nah, dalam rangka yaitu menyajikan kerangka kerja audit. Nah, terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik, yaitu dengan cara pertama, yaitu mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin dianggap penting terhadap pemberi tugas. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan tujuan yang sudah ditetapkan pada masa sebelumnya. Ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang mempunyai resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, yaitu membahas dengan pemberi tugas atau pengelola objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, maka auditor harus memperhatikan dengan cermat tentang arti penting atau resiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam menentukan tujuan audit, maka auditor harus memperhatikan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran itu dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Lalu, apakah sumber daya yang dimiliki apakah cukup untuk melaksanakan audit? Lalu, apakah waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan apakah cukup untuk audit? Nah, faktor-faktor ini akan memberikan gambaran atau pertimbangan terhadap auditor untuk melaksanakan audit tersebut dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dalam penentuan tujuan audit, maka auditor harus memperhatikan risiko kegagalan yang mungkin terjadi. Nah, risiko kegagalan yang terjadi yang tinggi yang perlu
diperhatikan oleh auditor yaitu tujuan objek audit yang tidak konsisten atau beragam, lalu tujuan objek audit yang kurang jelas, lalu kegiatan objek audit yang kompleks dan rumit, lalu pengendalian yang lemah, lalu perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi, dan perubahan lingkungan objek audit. Nah, tujuan audit itu harus sama dengan yang diinginkan oleh pemberi tugas. Maka dari itu, auditor harus memberikan hasil-hasil mengenai faktor yang mungkin mempengaruhi penentuan tujuan agar terjadi kesamaan tentang sudut pandang untuk menentuan tujuan audit seperti itu. Yang ketiga, yaitu penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen menentukan atau menunjukkan luas dari sasaran audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari satu bidang keuangan yang mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilakukan, laporan keuangan, dan pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan serta penyelenggaraan catatan akuntansi. Kedua, yaitu ketaatan pada kebijakan dan peraturan perusahaan, yaitu kesesuaian pelaksanaan program dan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran dana atau penggunaan dana. Lalu yang ketiga yaitu ekonomisasi. Jadi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas kegiatan itu dalam objek audit itu mengelola dana yang dimilikinya dalam memperoleh hasil yang lebih besar. 4. Efisiensi. Jadi, menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu efektivitas. Jadi, auditor itu menekankan pada pencapaian tujuan program yang sudah ditetapkan dan pemanfaatan hasil program, serta pengaruh pemanfaatan hasil program terhadap penentuan tujuan di perusahaan. Sasaran audit. Sasaran audit merupakan target yang akan diaudit. Jadi, ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama yaitu kriteria. Kriteria merupakan nama standar atau pedoman atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok. Jadi, dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atau wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi berupa pedoman atau standar gitu untuk setiap aktivitasnya. Terus yang kedua yaitu penyebab. Penyebab merupakan tindakan atas aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Yang ketiga yaitu akibat. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang sudah ditetapkan kepada perusahaan. Seperti itu. Cara menyajikan temuan audit. Cara menyajikan temuan audit. Temuan audit itu yaitu merupakan penemuan fakta dari auditor saat pelaksanaan auditnya. Jadi penyajian audit manajemen yaitu berupa satu kondisi. Jadi auditor itu mendeskripsikan kondisi saat dia melakukan pemeriksaan. Jadi disajikan kondisi yang benar-benar apa adanya seperti itu. Dan kedua yaitu kriteria. Kriteria yaitu merupakan panduan, pedoman, standar yang dilakukan untuk individu atau kelompok pada saat melakukan aktivitas kegiatannya. Lalu penyebab-penyebab yaitu penerapan dari kriteria tadi yang sudah ditetapkan. Sedangkan akibat yaitu perbandingkan antara kegiatan yang dilakukan terhadap aktivitas atau kelompok terhadap kriteria yang sudah ditetapkan. Contohnya yaitu apakah penjualan bulan ini itu sudah melampaui target atau belum, seperti itu.
Yang keempat, yaitu penelaahan atau review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Nah, setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh peraturan dan kebijakan. Maka dari itu, untuk memperoleh praktik yang baik, maka aturan dan kebijakan yang akan dijadikan pedoman itu juga harus yang terbaik atau best practice dan tidak menyimpang pada peraturan yang lebih tinggi. Nah, sebelum itu dijadikan sebagai kriteria, maka auditor harus mereview peraturan tersebut dan mencari informasi yang berhubungan baik itu secara umum atau khusus dengan berbagai program. Nah, dengan ini auditor akan mengetahui batas-batas dan wewenang objek audit dan berbagai program yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria merupakan norma atau aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari hasil audit pendahuluan, maka auditor harus sudah membuat kesimpulan mengenai hasil audit pendahuluan yang sudah dilakukannya. Hasil kesimpulan tersebut akan menjadikan dasar sebagai langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Nah, pada tahap ini seharusnya auditor itu juga sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil audit pendahuluan itu berupa satu, daftar bidang atau kegiatan yang memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dijadikan sebagai tujuan untuk audit selanjutnya. Yang kedua yaitu mengapa sih bidang atau kegiatan tersebut dilakukan atau memerlukan untuk audit lanjutan. Yang ketiga yaitu temuan-temuan sementara yang diperoleh yang berkaitan dengan bidang atau kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu rekomendasi sementara mengenai kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Yang kelima yaitu tindakan untuk perbaikan atas rekomendasi sementara tadi. Yang keenam yaitu bukti-bukti yang harus diperlukan pada audit-audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Seperti itu. 2. Review terhadap pengendalian intern. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memotivasi karyawan agar melaksanakan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, serta mencegah penyimpangan yang akan terjadi atau mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka manajemen perlu menggunakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Sistem pengendalian manajemen itu harus bisa menjamin perusahaan bahwa perusahaan tersebut itu melakukan strategi dengan efektif dan efisien. Yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Tujuan di dalam perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan kepada seluruh tingkatan manajemen untuk dipahami. Pernyataan tujuan itu memberikan arah kepada seluruh komponen di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya, apalagi didukung dengan sosialisasi yang memadai, maka mereka tidak hanya akan mampu melakukan aktivitasnya, tapi mereka akan memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, rencana perusahaan. Rencana merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Rencana disusun atau harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang biasanya
diikutsertakan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian tertinggi atau terbaik pada waktu sebelumnya untuk mencapai pencapaian terbaik untuk selanjutnya. Nah, oleh karena itu, maka perusahaan harus mengidentifikasi sumber daya, hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang mungkin akan dihadapi, serta peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai. Yang ketiga, yaitu kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Perencanaan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung dengan SDM yang memadai untuk merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM itu sangat penting karena wewenang dan tanggung jawab itu semuanya berhubungan dengan SDM tersebut. Kebutuhan SDM di dalam perusahaan itu harus menekan kapasitas yang harusnya tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Nah, kapasitas SDM tersebut itu ada dua hal, yaitu kuantitas dan kualitas. Jumlah karyawannya banyak, akan tetapi kemampuan dan keterampilannya itu kurang, itu sama aja akan terjadi pemborosan atau kerugian pada perusahaan. Yang keempat, yaitu kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan yang dibuat yaitu untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, di dalam perumusan kebijakan di dalam perusahaan itu harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berada di dalam perusahaan. Karena hal itu akan mendorong keselarasan tujuan di dalam perusahaan dan memotivasi berbagai pihak untuk melakukan kontribusinya. Yang kelima yaitu sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya. Auditor itu harus melakukan audit untuk seluruh rencana yang berkaitan terhadap aktivitas dan ketersediaan sumber daya yang akan melakukan aktivitas tersebut. Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen itu dapat memberikan gambaran terhadap auditor, yaitu 1. Keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut. Kedua, yaitu ketersediaannya bukti atau cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sebenarnya. Yang ketiga, yaitu memberikan gambaran langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit. Ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor pada saat melakukan review pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan, yaitu 1. Meningkatkan tingkat penting dan kepekaan atau sensitivity pokok-pokok dari program atau kegiatan yang diaudit. Kedua, yaitu menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya. Ketiga, yaitu mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. 4, yaitu menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Kelima, yaitu menilai kecukupan desain pengendalian. Keenam, yaitu menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang sudah ada itu cukup relatif atau cukup efektif. Yaitu 7. Melaporkan hasil-hasil manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan yang perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.
Saya Bandika Vena Putra, undur diri. Salam mahasiswa. Bye. Terima kasih.